Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Ana, apa kabar? Alhamdulillah sehat sejauh ini. Ya, kelihatannya emang begitu sehat ya Mbak Ana ya. Sejak Alhamdulillah. beberapa komunikasi kita yang lalu, saya Mhm, sering melihat postingan dari story Instagramnya ini sangat menggugah ya. Mbak mhm, Ana Muzaki termasuk yang aktif di Instagramnya. Oke, mhm. Mbak Ana boleh kita nanti ngobrol-ngobrol singkat ini. Kebetulan topik kita pada malam hari ini, kita akan ngobrolin bagaimana tetap bisa produktif, kemudian juga bagaimana tidak apa namanya biar tidak stres menghadapi tugas kuliah yang menumpuk. Oke, mungkin kita mau kenalan singkat. Mbak Ana Muzakir ini nama lengkapnya apa nih Mbak? Kalau nama lengkap itu Triana Atila Muzakir, tapi kalau apa nama penanya itu Ana Muzakir kan. Teman-teman banyak kenalnya itu Ana Muzakir daripada nama asli Triana Aprilia. Oke, kalau Instagramnya mungkin boleh dikasih tahu. Kalau Instagram untuk kayak postingan-postingan daily itu di @xyz Ana Muzakir. Itu tentang daily activity, tapi kalau untuk pembahasan psikologi positif atau psikologi keluarga itu di Sharing with Atna. Nah, di Sharing with Atna itu juga, ada sesi atau ada kalau misalnya teman-teman mau sharing masalah relationship atau masalah, hubungannya itu bisa DM di Sharing with Atna, kayak gitu. Iya, Mbak Ana ini kalau nggak salah memang bukan nggak salah. Beliau ini mahasiswa pasca sarjana psikologi. Jadi memang Mhm, pada malam hari ini saya mau ngobrol dengan Mbak Ana terkait tentang bagaimana sih pandangan anak psikologi yang berkaitan dengan menghadapi daily activity mahasiswa yaitu dengan tugas yang begitu menumpuk ya. Nah, kalau pengalaman mhm. Mbak Ana gimana Mbak dengan tugasnya yang sehari-hari misalnya dengan tugas perkuliahan, dosen A, dosen B, ditambah dengan tuntutan pekerjaan lainnya. Kira-kira itu gimana, Mbak? Oh, kalau itu, kita bikin karena tugas tuh menumpuk, tugas rumah dan tugas kuliah, jadi pertama tuh bikin planning dulu. Planning yang mana paling urgent, pertama itu. Kan kalau misalnya kita tahu nih, oh ini due date-nya tuh kapan, nah kita dahuluin dulu yang due date-nya itu paling deket. Nah, setelah selesai planning pertama, lalu yang kedua mulai dicicil tuh sedikit demi sedikit tugas-tugas lain yang di belakangnya. Karena kalau misalnya kita nggak buat planning due date-nya, kita jadi nggak tahu ngerjainnya tuh, ngerjain yang A, padahal yang due date-nya itu yang B, kayak gitu. Oke, Jadi harus berarti memang harus planning ada yang planning ya. iya, heeh, bener. Tapi kadang tuh gini, kita tuh udah punya niat nih, ngumpulin tenaga, kemudian ngumpulin perlengkapan segala macam, mungkin ada makanan nyemilin sana sini, Mhm, terus nggak sengaja ke scroll Instagram, scroll media mhm. sosial. Nah itu tuh gimana, Mbak ya? Jadi Iya, kalau kadang udah misalnya serius ngumpulin tenaga, tapi mhm, mau serius tapi ke skip sama info-info kalau yang lain. kalau dari aku pribadi sih, Mas Arif ya, punya apa ya, punya kayak jadwalnya. Kalau kita main medsos itu misalnya dibatasin cukup Sabtu Minggu aja, atau enggak dalam 1 minggu itu cukup dari jam 5 sampai malam kayak gitu. Jadi, kita itu ada planningnya masing-masing dari jam 7 sampai jam sekian kita ngerjain apa. Nanti dari jam 5 sampai jam 8 kita boleh bebas main medsos atau misalnya mau nonton drakor kayak gitu kan. Karena kalau kita campur aduk misalnya main medsos, ngerjain tugas, nah itu jatuhnya jadi kita, apa, berantakan kayak gitu. Jadi memang perlu Ya ada betul ya. pembatasan untuk main medsos sama ngerjain tugas, kayak gitu. Apalagi Nah ini ini kan mau memang puasa ya betul. ya, Mas Arif ya. Jadi, ada baiknya juga Mm-mm. kan kita juga puasa medsos kayak gitu loh. Jadi kita ngedahuluin dulu misalnya, ibadahnya itu lebih dalam baik ngerjain tugas atau ibadah lainnya, nanti pas udah buka puasa baru kita main medsos lagi, kayak gitu. Ya, jadi kebetulan ini mau puasa. Jadi pesan Mhm, Mbak Ana, sekalian puasa mending kita atur juga sekalian. Jadi puasa juga medsos. Jadi iya, satu something learn yang bisa diambil dari pesannya Mbak Ana tadi, perlu diatur betul schedule jadwal ya, diporsir betul mhm, untuk bagaimana penggunaan media sosial di waktu-waktu tertentu ya. Tapi iya, memang bener. pengalaman saya juga ketika saya mahasiswa sambil ngerjain tugas juga kadang iseng-iseng. Nah, isengnya tuh nggak terasa sampai dengan 1 jam ya. Tahu-tahu Jadi 4 jam, udah lihat kan. Tahu-tahu maghrib, dari asar tahu-tahu tahu-tahu maghrib, maghrib. tahu-tahu isya.
Jadi memang harus diporsir dan Iya dikuasai bener, untuk heeh. media sosialnya. Nah, terus ini juga Mbak Ana, apa namanya? Mhm, Mbak Ana ini kan produktif nih nulis beberapa buku. mhm. Kemudian bukunya juga kalau nggak salah tema-temanya juga tentang psikologi dan juga relationship. Nah, boleh Iya dikasih bener. tahu nggak tips juga biar produktif ya Mhm, sambil ini nih paket komplit ini ya. Mahasiswa tugasnya numpuk tapi juga menghasilkan karya produktif apalagi mau mhm. puasa. Ini Iya. gimana tuh? Ya balik ke, apa ya, mind mapping atau target kita masing-masing ya. Ada orang itu yang tipenya, eee ada yang targetan kayak gitu, pokoknya 1 tahun aku harus ngasilin ini misalnya, atau enggak 1 minggu aku harus nyelesain tugas ini. Nah, karena kalau kita ada target dalam hidup itu paling enggak walaupun walaupun nggak terlalu cepat majunya dibanding orang-orang, tapi seenggaknya ada sedikit demi sedikit perubahan. Karena kalau kita nggak ada target dalam 1 hari atau 1 minggu atau setahun, itu nanti kita ngelihat ke belakang di tahun depan, kita ngelihat ke belakang, kita mikir, "Kok aku tahun kemarin nggak ngapa-ngapain ya? Tahun kemarin aku ngapain ya? Kok aku nggak ada apa-apa?" Kayak gitu. Ya, berarti memang eh, harus pasang target. Jadi yang pertama tadi, Mhm. kayaknya tadi yang pertama itu harus punya agenda dan schedule yang jelas. Iya, Kemudian heeh. yang kedua harus punya target ya agar juga Mhm. punya capaian-capaian dan juga goalsnya. Tapi kalau ngomong-ngomong Iya, boleh tahu goalsnya Mbak Ana selepas lulus dari S2 psikologi apa ini Mbak? heeh. Ya kalau planning sekarang itu sebenarnya banyak ya, tapi kan kita sebaik-baik rencana itu kan rencana ada rencana Allah kan. Kalau planning sendiri sih, rencananya pengen ngajar jadi dosen, terus buka konsultan, praktek praktek konsultan relationship atau kalau sudah menikah konsultan rumah tangga, seperti itu. Mengingat kita ini kan, eee, rumah tangga itu kan sebenarnya bahas sedikit tentang rumah tangga Pak Arif ya. Kita kan Boleh, boleh, apa, boleh, boleh. nggak banyak orang tuh yang menganggap masalah-masalah dalam rumah tangga itu sebenarnya kalau didiemin lama-kelamaan kan bisa jadi bumerang. Nah, kadang juga kita kan nggak bisa, sembarangan cerita ke orang, karena itu kita butuh profesional untuk, memecahkan masalah itu, kayak gitu. Nah, karena itu mungkin ke depannya salah satu planning-nya yaitu buka konsultasi, rumah tangga atau relationship, gitu, Kak Arif. Iya, jadi itu guys goalsnya dari Mbak Ana. Jadi juga terkait tentang rumah tangga itu ternyata tidak main-main Mbak Ana ya. Jadi Iya, apapun benar, itu perlu memang ada ranahnya khusus ya, terutama iya, bagi seorang konsultan psikologi. Jadi memang terkait tentang apapun itu bisa disampaikan di sana. Nah, mhm, terakhir ini Mbak Ana, sebelum kita mhm, menutup perbincangan kita, kira-kira apa yang perlu kita hindarin ya? Hindarin hal-hal yang sifatnya toksik, yang itu agar bisa kita tetap fokus dalam menjalankan tugas-tugas perkuliahan atau menyelesaikan banyak mhm. hal. Iya, Karena kan sering pertama kali tuh kan kita kan nggak mhm, fokus ya. iya. Yang pertama itu focus yourself aja, terus, yang kedua kita harus mikir ya, ada orang-orang di belakang kita tuh yang berharap dengan kita, contohnya aja orang tua kayak gitu kan. Kalau kita terlalu Hmm, mengabaikan atau terlalu sibuk dengan medsos, ini bukan HP Pak Arif ya, terlalu sibuk dengan medsos, kita jadi, apa, lupa dengan orang-orang di belakang kita yang sebenarnya menunggu agar kita itu sukses, agar kita itu selesai satu hal. Nah, kalau kita mengabaikan atau tidak menganggap adanya misalnya orang tua atau, saudara kita atau saudari kita yang menginginkan untuk melihat kita sukses, nanti kita lambat laun kita jadi tertinggal jauh dengan teman-teman yang lain, nanti jatuhnya kok dia bisa lebih maju dari aku atau kok dia bisa lebih cepat pergerakannya dari aku, padahal kita nggak cross check diri. Oh, ternyata aku 1 tahun belakangan ini santai-santai aja, ternyata aku 1 tahun belakangan ini terlalu sibuk dengan medsos, kayak gitu. Jadi ya memang pertama harus, pertama lihat dulu orang yang di belakang kita itu tadi, Pak Arif ya. Kedua, kita hindarin medsos. Kalau untuk yang cowok mungkin lebih ngurangin games-nya, kayak gitu kan. Karena, kalau kita terlalu lalai dalam, memanfaatkan media sosial, apalagi khususnya games kayak gitu yang tidak memiliki hasil ataupun pundi-pundi uang, ya pasti kita akan buyar semua planning-planning yang tadinya mungkin sudah kita rencanakan, baik itu mengerjakan tugas maupun mengerjakan hal yang lainnya, seperti itu, Pak Arif. ya, jadi ini menarik ya. Jadi pesan dari Mbak Ana agar kita tetap produktif dan juga Mhm, apa saja yang harus hindari. Pertama tadi beliau menyampaikan
kita harus lihat dulu. Ada banyak orang-orang yang berharap dengan kita. Jadi artian Mhm, ada support system di sana yang sangat mendukung kita. Gitu Mbak Ana ya. mhm, Bisa jadi orang tua, kerabat, keluarga, atau orang-orang yang mhm, mencintai di sekeliling kita. Inilah sebenarnya kekuatan buat kita untuk kita maju ke depan ya. Jadi kalau kita mmm, mengabaikan orang-orang ini sebenarnya yang sudah banyak berkorban, terutama misalnya orang tua atau pasangan ya, atau mhm, juga keluarga, itu tentu kita apa namanya tidak tidak memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang mhm, kedua tadi, pesan Mbak Ana penting ini ya. Jadi kita sering, apalagi generasi generasi Z ini ya, nggak bisa mhm, terlepas dari teknologi. Teknologi itu kan iya, di satu sisi punya dua mata sisi ya, ada sisi positif, mhm, sisi negatif. Bahkan banyak iya juga benar banget, ada ya orang yang apa namanya ya, bisa akselerasinya cepat karena teknologi. Tetapi teknologi tadi disampaikan oleh Mbak Ana, media sosial terutama, itu yang sering melemakan dan juga mengabaikan banyak hal. iya. Tahu udah maghrib, tahu-tahu udah besar ya, tahu-tahu Iya, udah lulus kayak aja gitu, lagi. mhm. Nah, kalau kita mau enjoy buat ngerjain tugas, itu juga kita harus paham dengan diri kita. Salah satu tips yang lain, Pak Arif, ya kita kenali dulu diri kita Mhm. itu dalam mengerjakan tugas itu, kita nih orangnya gimana sih? Apa kita tuh orangnya tipe orang yang auditori, apa kita orang yang visualisasi, atau kita tuh orang yang kinestetik. Jadi kalau kita paham, oh misalnya aku ini orangnya, eee, auditori banget. Jadi kita ngerjain tugas tuh bisa sambil denger musik atau bisa sambil di kafe kayak gitu yang bener buat kita enjoy. Nah, terus kalau misalnya kita orang yang visualisasi ya kita jangan sampai kita ngerjain tugas tuh di kafe, apalagi kita dalam keadaan yang bising karena kita tahu tuh oh aku ini orangnya harus fokus, harus yang bener-bener mata tuh lihat ke layar laptop jadi nggak bisa lihat orang yang lalu lalang. Nah, kalau misalnya kita orang yang kinestetik kayak gitu kan, jadi kita juga harus tahu, kayaknya dengerin musik sambil ngerjain tugas ini bosen, ganti ah misalnya mau sambil, fokus kayak gitu. Nah, jadi kita bisa paham dulu dengan diri kita, jadi kita tahu enjoy-nya kita mau belajar itu kayak gimana, gitu Pak Arif. Nah, ini nih penting ini. Ini nih yang sering Mhm, salah kaprah orang. Jadi kadang orang itu mhm. belajarnya ikut-ikutan. Jadi Iya mau ke kafe bener, semua padahal dia benar. Jadi ya saya mhm, juga baru ngeh juga. Jadi kadang ada anak-anak itu eh maksain mau ke kafe semuanya padahal tipe belajarnya bukan kayak gitu. iya Ada bener, ada orang itu kan kayaknya tuh kalau zaman dulu kayaknya kebalik Mbak ya, dengan zaman mhm, sekarang. Sekarang itu kan memang banyak orang itu kalau belajar itu nugasnya di kafe, tapi itu jadi tren ya. Jadi tren iya, padahal dia sendiri nggak tahu. Jadi know yourself itu mhm, menurut saya juga penting. Nah mhm, itu bener Pak kayaknya Arif, tadi itu tips paling gongnya dari Mbak Ana mhm, ya. Jadi harus paham dari dulu, sekian mhm, banyak teori segala macam dan yang paling mendasar dan fundamental yaitu tahu karakter diri tipe sendiri, belajar tipe heeh, belajarnya seperti apa. Nah, kalau saya mhm, sendiri, Mbak Ana, tipe belajarnya visual. Jadi mhm, mudah jadi harus nangkep fokus ya, kalau guru, kalau dosen, kalau orang ngajarin itu menggunakan semacam mapping, gambar segala macam. mhm, iya. Nggak tahu Nah dengan yang lain ya. kalau kita visual terus kita memaksakan diri untuk ikut teman-teman ngerjain di kafe ya ujung-ujungnya nggak selesai. Nah, karena hal-hal kecil kayak gitu yang sebenarnya kita tuh nggak paham, kok aku malah nggak selesai ya karena itu tadi, dia nggak cocok dengan tipe belajarnya dia, dengan suasana yang dia bangun. Kayak gitu, Pak Arif. Orang visual diajak ke kafe justru celengak-celunguk kanan kiri Iya kan? bener, nggak fokus liatin orang mondar-mandir, yang telinga yang denger ke sana ke sini, kayak gitu. Iya, iya, iya. Ini menarik sekali. Mhm. Terima kasih nih Mbak Ana sudah Oke, meluangkan sama-sama waktunya Pak Arif. ngobrol Mhm. penting. Jadi obrolannya daging semua ini dari tips Mhm. bagaimana bisa menyelesaikan tugas dan kesibukan yang banyak, kemudian tetap produktif dan bagaimana menghindari apa namanya mengetahui tipe belajar kita. Nah, Mhm. yang pengen tahu keseharian atau info-info tentang Mbak Ana bisa diikuti akun Sharing with Instagramnya Ana. di Sharing Mhm. with Ana. Nanti kita Iya. tulis di sini ya. Iya, Oke, terima kasih Mbak Ana. Sampai jumpa sama-sama di lain Pak Aris, kesempatan. sampai jumpa, Assalamualaikum. bye-bye. Waalaikumsalam.